Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Jadi baiklah di sini kembali lagi bersama PMM ya adalah podcast Mapala 100. Di sini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu dari Abang Apor Ahmad Kusasi. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Nah, jadi untuk kali ini pembahasan kita adalah tentang mengenai sejarah Mapala 100. Jadi sangat besar peluang kita untuk mengetahui apa sebenarnya sejarah Mapala 100 ini yang akan disampaikan oleh narasumber yang begitu luar biasa meluangkan waktunya, yaitu adalah Abang Apor tadi, Abang Ahmad Kusasi. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jamhari Arsad atau yang biasa disebut Abang Sukhan di Mapala 100. Kali ini saya akan menanyakan beberapa masalah tentang mengenai sejarah Mapala 100. Sebelumnya, yang pertama itu, kenapa sih Bang Mapala 100 ini disebut Mapalanya itu Meratus, beda dari Mapala yang di luar sana kayak gitu kan? Kan biasanya ada Mapalanya kan nama kampusnya nih, kayak misalnya nih Mapala Kolitala, iya. Mapala Uniska. Kok beda sih kayak kita nih Mapala Universitas UIN Antasari? Iya. Kok bisa jadinya namanya Mapala 100? Nah, iya. Kira-kira gimana tuh Bang? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus Mapala 100 UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan mengundang, memberi suatu kesempatan yang sangat baik kepada ulun dalam hal ini ingin mengulang-ulang sejarah. Bagaimana sejarah lahirnya, terbentuknya Mapala 100 yang ada di UIN Antasari Banjarmasin. Jadi sekali lagi perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pengurus yang begitu antusias dalam hal menggali materi-materi yang berkenaan dengan sejarah lahirnya suatu organisasi yang ada di UIN Antasari sendiri yang membawahi, yang membidangi tentang tentang kemapalaan yang berkenaan dengan wadah atau tempat menyalurkan orang-orang yang suka naik gunung. Nah, itulah orang-orang yang suka naik gunung, berpetualang di alam bebas. Sebenarnya kita karena sejarah itu tidak bisa lepas dari masa lalu. Iya, betul. Nah, masa lalu. Sejarah itu tidak bisa lepas dari masa lalu. Pada awal-awal terbentuknya kemapalaan suatu organisasi yang ada di kampus ini, pertamanya yang merintis, yang memprakarsai itu bukan secara umum, tapi ada dari Fakultas Dakwah. Oh, ya gitu. Dulu kan ada 4 fakultas saja. Oh, ada 4 fakultas. Ya, Fakultas Dakwah, Syariah, Usuluddin, Tarbiyah. Oh iya. Nah, itu 2 awalnya kan. Jadi maka namanya dulu bukan Mapala, tapi Mapanda. Mapanda. Nah, Mapanda mahasiswa Fakultas Dakwah rencananya. Nah, itulah. Jadi karena pencetusnya memang orang-orang dakwah, kebanyakan orang yang bermahasiswa Fakultas Dakwah, kebanyakannya saya itu. Makanya rencanakan dibentuknya nama Mapala itu bukan Mapala secara keseluruhan, tapi Mapanda. Ya, Mapanda mahasiswa penyita alam Fakultas Dakwah. Karena orang-orang yang mencetuskan, yang menjadi ide pelopor mau membentuk organisasi itu orangan dari Fakultas Dakwah. Nah, ya berjalan dengan seiringnya waktu, diiringi pertemuan yang beberapa kali mandek, artinya tidak ada ujungnya, kesimpulannya masih ngambang. Ya, masih ngambang. Kemudian proses selanjutnya dalam artian untuk menjadi wadah tempat berkumpulnya seluruh
fakultas. Ya. Nah, ya fakultas kan ada 4. Ya. Nah, bukan khusus untuk fakultas Dakwah dakwah aja. Oh. Ini berubah jadi unik banget. Iya, menjadi unik aja. Jadi itu. Jadi setelah beberapa kali pertemuan, tidak ada menghasilkan kata sepakat dalam artian kepastian organisasinya apa. Ya, gitu. Nah, itu. Kemudian setelah kumpul, kemudian disatukanlah suatu kesimpulan, kesepakatan bahwa kita juga ingin membentuk suatu wadah yang mengayomi seluruh fakultas. Oh, iya. Nah, karena orang-orang yang berkecimpung ya ingin ikut di dalam wadah tersebut, organisasi, bukan hanya orang dakwah yang ada, orang syariah juga ada, orang tarbiyah juga ada, usudin juga ada. Nah, itu jadi diambil kesepakatan, dibentuklah secara keseluruhan. Nah, diambillah Mapala Meratus tadi, dan itu bukan suatu perjuangan yang cepat, bukan pendek, perjalanan panjang kita. Nah, ini supaya cepat jalan. Karena waktunya juga terbatas ya Allah. Nah, jadi kita percepat. Setelah beberapa kali kita pertemuan, maka dibentuklah Mapala secara keseluruhan, itu Mapala Meratus. Yang mana daripada Mapala Meratus itu kita ambil Meratus itu kan dari nama pegunungan yang ada di Kalimantan. Yang terbentang di Kalimantan itu namanya Meratus, pegunungan Meratus. Kita kan di Kalimantan ini tidak ada gunung. Tidak ada gunung, cuma pegunungan. Nah, jadi gunung-gunung yang membentang dari ujung Kalimantan ke ujung Kalimantan itu kan namanya dengan pegunungan Meratus. Nah, dari situlah timbul kesepakatan untuk mengambil nama dari pegunungan itu, namanya Meratus. Kemudian timbul ide-ide kepanjangan dari Meratus apa? Nah, karena kita basisnya Islam, ya beda dengan universitas yang lain. Nah, itu yang membedakan. Betul. Nah, jadi ditarik garis besarnya, karena kita universitas yang dengan yang lain beda, ada unsur yang diselipkannya, itu maka diambil kepanjangan dari Meratus, mengembara tujuan untuk syiar Islam. Dan itu sudah dibuktikan di lapangan. Bukan sekedar ngambil nama, tapi aksi nyatanya nggak ada, bukan. Sudah dibuktikan di lapangan beberapa kali dalam artian pengabdian masyarakat, bakti sosial, bahkan mengislamkan orang, suku Dayak juga ada. Nah, itulah diantara daripada tujuan-tujuan daripada diambil kata Mapala daripada Meratus tadi, mengembara tujuan untuk syiar Islam. Nah, jadi di sana tadi guys lah, kenapa Meratus ini diambil, karena untuk membedakan antara kita UIN Islamnya adalah berbasis Islam, jadinya diambillah kata tadi mengembara tujuan untuk syiar Islam, yang mana sudah dibuktikan juga kata Abang Apor tadi, Abang Sasi tadi, sudah seperti mengislamkan orang, pengabdian masyarakat yang turun untuk mendakwahkan Islam sendiri itu ke pelosok-pelosok. Mungkin itu tadi beranglah kenapa diambilnya kata Mapala Meratus. Latar belakangnya. Betul. Jadi mungkin ulun tanyakan kembali, kapan sih tanggal terbentuknya organisasi ini, Bang? Setelah melakukan beberapa kali kita pertemuan, proses juga panjang. Artinya untuk diakui menjadi suatu organisasi yang sah di universitas ini, dulu kan bukan universitas tapi yayain. Yayain kan. Yang diakui oleh institut itu prosesnya panjang. Bukan hanya kita ajukan nama langsung disetujui, tidak. Nah, itu dan itu perlu bukti. Artinya bukti itu apa yang semacam bukti nyata semacam kegiatan kita yang di lapangan.
Oh, ya. Bu Curug ada nih, Iya. kan kayak gitu. Iya, iya. Nah, maka itu dibuktikan dengan pengabdian masyarakat pertama. Nah, waktu itu rektornya Pak Alfani Daud almarhum. Mudah-mudahan Rektor selalu beliau curah rahmat dari Allah. Amin. Dengan berkat beliau lah, Yeah. organisasi ini direstui, diresmikan menjadi suatu organisasi yang resmi sah di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi itu bertepatan. Kemudian kita ajukan beberapa kali pengajuan dengan memenuhi syarat persyaratan yang dipinta oleh universitas pada saat itu. Maka tanggal 1 Mei ya 1993 ya itu resmi nama Mapala 500 ada menjadi salah satu organisasi yang ada di Institut Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin. Yang pada waktu itu yang rektornya itu Pak Alfani Daud tadi, almarhum. Nah itu, jadi tanggal 1 Mei 1993 maka resmilah menjadi salah satu organisasi yang menjadi wadah seluruh anggota Mapala yang keempat fakultasnya tadi. Ya, jadi mengayomi seluruh fakultas. Nah itu terbentuknya. Walaupun yang nama sejarah kan ada pahitnya, ada manisnya. Jadi yang kita ceritakan yang manisnya aja dulu. Yang pahitnya biar itu disimpan sebagai kenangan daripada pendahulu. Karena yang adik-adik ibu pian ini menikmati yang manisnya saja, hasil yang baiknya saja lagi yang pian nikmati kan gitu. Nah, jadi untuk yang sakitnya, susahnya tidak usah kita ceritakan panjang lebar. Yang penting senangnya. Nah, alhamdulillah di sini ulun sangat bersyukur dalam artian mungkin ulun saja masih aktif nih. masih bilang. Nah, masih bilang kawan seangkatan aku sudah ada yang sudah meninggal. Ada yang jauh-jauh kadernya memang rezekinya di sana kan. Nah, dia hampir ada kebanggaan bagi diri ulun, artinya masih tawa mailangi bebuan pian bertaan. Nah, sebenarnya kami itu ingin melihat ke depannya itu lebih ke depannya itu lebih banyak mengembangkan melahirkan generasi yang berkualitas, yang bisa mengharumkan nama organisasi, yang bisa mengharumkan nama universitas ke tingkat yang lebih jauh lagi. Nah, ini kan sudah luar biasa pun pian nih. Artinya pian mau kemana aja pergi sampai ke Aceh, dari Sabang sampai ke Merauke, pasti pian kadang alih. Karena nama Mapala sudah dikenal di mana-mana berbanding dengan kami dulu. Lagi merintis banget. Nah, luar biasa. Artinya mengenakan nama aja susahnya minta ampun. Nah, berbanding dari buan pian, jadi ada kebanggaan bagi di ulun sebagai generasi pertama bisa melihat buan pian nih majunya seperti biasa seperti ini. Nah, kan terbayang gitu nah. Nah, jadi tinggal buan pian tinggal bagaimana buan pian mengembangkan lebih lanjut lagi. Artinya bagaimana dengan peralatan yang sudah mumpuni, nama yang sudah besar, jangan sampai turun lagi. Jangan sampai berkurang malah. Dalam artian nama yang sudah tenar jangan sampai ada dicampuri oleh kotoran-kotoran yang bisa membalikan nama tadi. Nah, namanya sudah harum bisa menjadi buruk bisa. Karena ada oknumnya tadi. Nah, itu yang dijaga ke depannya. Kan itu. Oknum itu kan ada sebagian misalkan dari anggota-anggota kita yang artinya mau kepentingan diri sendiri. Pribadi. Nah, kepentingan pribadi tapi karena ikut nimbrong aktif di sini akhirnya mencemarkan nama organisasi. Itu yang dijaga. Jangan sampai. Nah, kayak itu. Nah, jadi sebenarnya ada kebanggaan bagi diri. Nah, itu bisa hadir sudah bangga. Apalagi bisa berkecimpung lagi kan gitu. Tapi karena keadaan sudah ada memungkinkan lagi.
Nah, jadi kadang kali umpat kayak buat ke lapangan, kadang kala dikser kadang ada umpat. Nah, kadang lah anu pemantapan ada kawa dia pada hati anak aja. Anaknya Ya, berjalan anak aja. Nah, tapi kadang kala keadaan kan tuntutan pekerjaan, keluarga kan gitu loh. Nah, lain yang beda pian yang masih sendiri. Kesempatan terbuka luas. Untuk mengembang karir pian. Nah, kayak itu nah. Jadi itu. Mungkin dapat ulun tarik kesimpulan bahwa terbentuknya organisasi ini tanggal dan disahkannya Bang lah tanggal 1 Mei 1993 dan itu cuma tanggal disahkannya, tanggal pembentukannya itu mungkin sudah jauh sebelum itu sudah beberapa kali melewati dari Fakultas Dakwah tadi. Iya, itu prosesnya. Iya, prosesnya. Iya. Itu kan tanggal 1 peresmian keluar SK-nya dari rektorat kan gitu. Nah, sampai kepada kita. Iya, betul. Artinya tanggal itulah kita diresmikan oleh rektorat. Diakui, diresmikan. Nah, artinya organisasi terdaftar sudah di kampus kita. Nah, kayak gitu. Nah, terus itu sekilas tentang kalau salah kayak gitu. Nah, sebenarnya yang punya wewenang ini sebenarnya seperti kayak Abang Arif Rahman, Abang Camal. Nah, itu kan yang punya wewenang dalam artian kami apa yang merintisnya bersama beliau. Nah, jadi sebenarnya dia yang punya ide cemerlang, kami pelaksananya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling pada sebenarnya beliau. Abang Arif itu. Betul. Karena dia punya ide sama punya ide cemerlang misalkan kayak bagaimana kita harus ini. Jadi kami sebagai pelaksana lapangan melaksanakannya. Kayak gitu betul. Nah, tapi karena beliau tidak hadir, jadi sebagai perpanjangan kalam lah semacam perpanjangan kata ucapan dari beliau lah. Seadanya itu artian kayak gini rentetannya kan gitu. Masih sejarah hidup aja kayak gitu yang masih kau dihubungi kayaknya untuk saat ini pian aja kan masing-masing. Untuk apornya kan ada seperti Abang Muklis yang di Kemenak. Itu. Beliau mungkin lagi sibuk-sibuknya juga. Abang Camang yang masih di Brabai. Dia tuh kejauhan kan. Terlalu jauh masih. Jadi itu tadi sejarah singkat tentang Mapala Maratus. Mungkin apakah ada pesan dan suatu pepatah dua kata Bang untuk generasi-generasi berikutnya bagi adik-adik Mapala Maratus yang masih berkecimpung di organisasi ini? Yang pertama, pesan kita kepada adik-adik penerus generasi Mapala Maratus, jagalah nama organisasi yang sudah harum namanya, jangan sampai lagi ada menurunkan nama keharuman tadi. Nah, itu jagalah itu. Jadi hal-hal yang tidak pantas dikerjakan, tidak pantas dilakukan, dihindarkan. Supaya jangan mencoreng nama baik yang sudah harum ini. Itu yang pertama, pesan lah. Jadi itu harus dijaga. Nah, yang jaga itu. Yang kedua berikutnya, karena organisasi ini milik bersama. Organisasi milik bersama, bukan milik perorangan, belum pribadi, bukan yang belum milik pribadi, tapi organisasi milik bersama kita. Nah, jalanlah bersama-sama, jaga kekompakan, jaga kerjasamanya. Nah, bagaimana menjalankan organisasinya. Jadi baru kayuh beimbai lah. Nah, kayuh beimbai mencapai tujuan tadi. Nah, itu bahasa Banjar kayuh beimbai. Karena kita dibanjarkan kayak diimbai. Nah, kayuhlah diimbai bersama-sama menuju apa yang pian tuju. Kayak gitu. Nah, jadi itu. Jadi organisasi ini karena milik bersama, cobalah pian kerjasama pian menjadi suatu kerjasama yang kompak. Nah, kompak dalam artian kayuh diimbai tadi. Setiap sesuatu masalah dipecahkan dalam kelompok tadi. Nah, lebih secara kekeluargaan, kebersamaan itu karena masa kecil sebesar apapun masalahnya bila dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan.
Nah, carilah jalan keluarnya yang terbaik. Nah, kalau kita jalan sendiri-sendiri, susah tambah berat. Nah, makanya lah kayulah bersama-sama, mengayuh bersama-sama, menjalaninya bersama-sama, menatapnya dan menikmati hasilnya bersama juga. Nah itu. Jadi itu ya pesan pertama, jagalah nama harum Mapala ini jangan sampai dikotori oleh anggota pian sendiri. Nah, jaga terus nama itu. Kemudian yang kedua, kerjasama, kekompakan dalam organisasi itu harus lebih ditingkatkan, harus dijaga, jangan sampai luntur hanya gara-gara masa pribadi. Mas pribadi itu jangan dimasukkan ke dalam organisasi. Pribadi silakan. Profesional Bang. Ya, profesional kalian itu. Nah, adanya kita organisasi pribadi. Jadi yang mana organisasi, yang mana pribadi dipilih, pian bisa aja pian memilih. Nah, itu. Jadi yang ketiga, yang berikut, yang terakhir, kita karena berada di bawah naungan UIN, dalam artian universitas, kalau bisa carilah cara yang bisa menarik simpati universitas. Dalam artian bagaimana, misalkan ada yang mau prestasinya, misalkan kayak si siapa yang baru-baru debat. Nate kan ada. Nah, itulah yang ditampilkan. Kalau perlu buat di koran. Nah, koran mahasiswa ada kan? Nah, itu buat beritanya. Jadi itu menambah perhatian. Oh, ini ada mahasiswa kampus Mapala. Ya, artinya yang berprestasi dengan juara ini, walaupun juara 3 ada apa yang penting buat. Nah, buat aja di koran-koran di lingkungan mahasiswa itu. Kalau dulu kami waktu pengabdian masyarakat dulu ada reporternya, jadi masuk surat kabar di pos. Langsung. Nah, jadi apalagi zaman ini teknologi canggih, cepat aja mempostingnya. Cepat. Nah, jadi tinggal mau kemauan buat pengurusnya lagi. Untuk supaya apa? Karena kita di bawah naungan UIN Universitas, supaya rektorat dan pejabat-pejabat operasional ada perhatian. Betul. Nah, selama kita ini jarang menampilkan itu. Jarang menampilkan supaya bagaimana perhatian kita tuh bagus. Nah, karena memang mulai dulu anak-anak kalau dicap sudah kada baik. Nah, jadi belajarlah kita menimbulkan image di dalam kampus. Nah, jangan hanya di luar kita baik, di dalam juga harus imbang. Nah, gitu. Diusahakan itu. Nah, yang ketiga itu supaya kita di luar nama kita sudah tenar bagus, di dalam kenapa kata-kata di mata rektorat. Nah, sementara dana masuk ke kita dari rektorat. Nah, itu bukan dari luar. Betul. Nah, itu. Jadi 3 itu yang perlu. Jadi yang pertama, jaga nama harum pian, karena sudah harum kemana-mana, jangan dicampuri oleh perilaku, tingkah laku yang kurang baik. Karena kita di bawah naungan Islamnya ada. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jagalah kerjasama pian, kekompakan pian dalam organisasi. Profesional tadi. Betul. Nah, profesional artinya kawan membedakan, oh ini masalah organisasi, ini pribadi. Pisah. Nah, gitu. Yang berikutnya pesan kepada pian-pian tadi, tampilkanlah bagaimana kita menarik simpati dari rektorat. Cari celah-celah. Nah, celah-celah yang mana bisa rektorat ini senang. Yang ngambil sudah pejabat atas senang sama kita nyaman. Mau minta apa nyaman. Nah, itu masalahnya. Nah, jangan mencari apalagi tingkah laku kita yang ada baik dilihatnya. Nah, baju kita serba norak-norakan. Salingnya. Nah, itu jangan. Kita berusaha tampil elegan di depan rektorat kan gitu. Itu salah satu menarik. Nah, apalagi itu tembak kegiatan-kegiatan kita yang bisa ke depannya lebih berkembang lagi, lagi berprestasi lagi, ke depannya lebih banyak menghasilkan generasi-generasi yang berprestasi dan semacam keorganisasi itu.
artinya loyalnya luar biasa. Nah, loyal ini kali dicari sebenarnya. Jadi ulun termasuk asa sebenarnya ulun termasuk rasa sudah sakada panas lagi Pak begini di sini karena terasa apa ulun surangan masih itu nah belum kekawanan angkat ulun makan untuk kada aja nah ulun apalagi buat undang datang bang undangan kayak apa menolak dalam hati rasa ngalih ya pada dalam hati ulun doang rasanya ulun surangan aja karena masih ini sebenarnya itu rasa anu tuh rasa ada juga kan tapi karena rasa loyal ulun tuh nah ngalih itu bang karena rasa itu nah lo rasa itu ya tuh ngaran rasa itu kan ada kau diulang kan nah gitu nah nama terlalu sudah lama bang lah ada rasa makanya berbeda ya makanya sebenarnya kami ingin menikmati saja lagi ingin menikmati kada perlu berpikir nang pina anu lagi kan sudah tuh ilmunya sudah berpikir nang mustakan ya tahu pun mas pikiran doh nah apalagi sebelumnya kami itu apa tuh ayo kita kumpulan ini dibahas nah jadi sebenarnya itu baik keinginan kami itu menikmati hasil dari buat pian-pian itu aja lagi mendapatkan kabar senang nah kata aja walaupun kalau berbagi ilmu itu wajar lah walaupun sebenarnya ilmu kami dibanding ilmu pian berbeda jauh karena buat pian banyak sudah kemana-mana kan artinya itu mengembangkan ilmu pian nah kalau kami dulu karena fasilitas kurang terbatas mungkin kawan kada seberapa banyak kan artian yang lain kemudian kita mau ikut kegiatan terbatas sehingga itu yang kekurangan kita kemarin referensi kita sering membaca aja sering membaca makalah-makalah orang mungkin kita adopsi kita edukasi kita praktikkan di lapangan itu aja itu nah sebenarnya ingin aku ingin kayak materi packing ya ingin materi rokalembing materi keping nah sebenarnya ingin juga masa ada panas lagi bang nih sudah lawas dulu sudah lah mungkin ulun bacakan sedikit kayak kesimpulan besarnya yaitu adalah pesan-pesan dari abang tadi yang pertama adalah jaga besar nama harum Mapala Marathus itu sendiri, jangan sampai kedepannya dicoreng ataupun ada oknum-oknum yang mau merusak. Jadinya kita harus saling menjaga nama besar ini yang sudah kiranya sudah lumayan lama gitu, sudah dari 1993 sampai yang sekarang yaitu adalah 2023, hampir 31 tahun gitu. Sudah 30 tahunan organisasi ini berdiri. Jadi jaga nama harum besar Mapala Marathus sendiri. Yang kedua adalah pesan beliau tadi adalah kerjasama, yaitu apa kata beliau itu adalah kayuh beimbai. Entah itu dari rasa sakit, rasa menikmatinya itu sama-sama Pak. Iya sama-sama jalan ini. Jadi baik itu misalnya suatu yang besar ketika dilakukan bersama-sama otomatis terasa ringan. Jadi jaga kekompakan, apalagi kita di Mapala itu adalah asasnya kekeluargaan, kekeluargaan yang makin ditingkatkan, kekompakan, kerjasamanya. Yang kedua adalah tampilkan yaitu adalah prestasi-prestasi yang baik, yang mana itu untuk membuat nama Mapala kita ini lebih harum di mana-mana. Karena sudah kata pelopor saya Abang Sasi tadi, nama Mapala Marathus itu sendiri sudah tersebar di seluruh dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada beberapa melakukan kegiatan seperti MKM lah dan TWKM juga, kegiatan mahasiswa pencinta alam yang se-Indonesia. Jadi nama Mapala Marathus sendiri sudah besar di luar pulau sendiri di Indonesia. Jadi sangat baik sekali apabila kita masih meneruskan tren-tren positif hingga kita posting di luar, entah itu kegiatan-kegiatan yang positif seperti yang baru-baru saja kemarin Bang lah itu kita mendapatkan piala bergirir, yaitu
Direktorat Paliban Wall Climbing Club 2023 Iya. yang dimenangkan oleh Mapala Meratus tersendiri. Iya. Ya, jadi unggah hal-hal baik seperti itu Bang lah, Iya, yang itu dapat mengharumkan nama baik Iya. di Mapala Meratus. Nah, mungkin kiranya kita cukupkan sesi tentang sejarah singkat Mapala Meratus itu sendiri Bang lah. Jadi ulun di sini pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari.